wajadtum al-hunafa alladhi dzukira fil hadits, al-hanif alladhi dzukira fil hadits, alladhi dzukira fil hadits, al-hanif alladhi dzukira fil hadits, man huwa? Beberapa hunafa yang bahkan ada yang belum pernah atau belum masuk Islam. Mungkin ketemu dengan Nabi, tapi Nabi belum menjadi Nabi, sehingga dia belum sempat masuk Islam. Atau kalau sudah jadi Nabi, belum jadi Rasul. Apa bedanya Nabi dengan Rasul? Ada istilah dari para ulama, nubbi'a bi'iqra wa ursila biya ayyuhal muddatsir atau al-muzammil. Baik. Apa makna nubbi'a bi'iqra dan ursila bil muddatsir? Ini ketika turun wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau menjadi seorang nabi, tapi belum disuruh untuk menyampaikan. Tetapi ketika datang surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Saat itu menjadi Rasul. Baik. Di antara mereka para hunafa adalah Waraqah bin Naufal radhiyallahu taala anhu. Atau rahimahullah ghafarallahu lahu. Disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW mendapatkan surat Iqra, Khadijah membawanya ke Waraqah, menyampaikan kepadanya apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Maka dijawab oleh Waraqah, hadza namus, itu adalah namus yang pernah turun pada Musa, yakni Jibril alaihissalam. Kemudian ada kalimat dari Waraqah yang menunjukkan kalau beliau sesungguhnya mendukung, bahkan ingin masuk Islam. Jawabnya, ya laitani kuntu jada'an hina akhrajaka qaumuka. Duhai kiranya aku masih muda ketika ketika engkau diusir oleh kaummu. Nabi menjawab, aw mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Kata Waraqah, tidaklah seseorang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali mesti akan diusir oleh kaumnya. Maka Waraqah meninggal sebelum Nabi SAW diutus atau sebelum Rasulullah SAW diperintah untuk mengajak. Baik. Bagaimana hukumnya Waraqah ini, muslim atau kafir? Jawabannya ada di kertas yang sudah kalian dapatkan, yaitu Rasulullah SAW menyebutkan ketika ditanya yang ketiga, bagaimana dengan Waraqah? Apakah dia begini dan begitu? Di akhir paling bawah, dijawab, aku melihat Waraqah dengan pakaian yang putih. Ada? Kalau saja dia termasuk ahli neraka, tidak mungkin dia berpakaian dengan pakaian tersebut, kata Nabi SAW. Artinya ditanda kalau dia masuk Islam. Kisahnya tentang Waraqah tadi
Hadza namus yang pernah datang pada Musa disebutkan dalam Sahih Bukhari di dalam Bid'il Wahyi. Yang kedua, ayat hadisnya di akhir sekali. Paling belakang yang warnanya hijau. Kalau yang asli, kalau yang fotokopi hitam semua. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an Waraqah faqultu, paragraf terakhir di halaman 3. Nabi ditanya tentang Waraqah, faqalat lahu Khadijah innahu kana sadaqaka. Ya Rasulullah, beliau waktu itu membenarkan engkau. Wa innahu mata qabla an tadhhar, dan dia meninggal sebelum engkau mengajak, sebelum zahir. Faqala ra'aituhu fil manami wa alaihi thiyabun bid. Aku melihat dia ketika aku tidur, dan ini mimpi Nabi adalah hak, mimpi Nabi adalah hujjah, wahyu. Qala, aku melihatnya dengan pakaian putih. Walau kana min ahlin nar, kalau dia termasuk ahlin nar, la ra'aitu alaihi thiyaban ghairu dhalik, tentunya dia memakai pakaian yang selain itu. Itu satu hadis. Hadis kedua, ra'aitu li Waraqah jannah au jannatain. Aku melihat untuk Waraqah mendapatkan satu atau dua surga. Satu surga atau dua surga. Riwayat Tirmidzi. Yang kedua, Zaid ibn Amr ibn Nufail. Di halaman pertama. Beliau juga termasuk min ahlil fatrah. Ahlil fatrah itu di masa kekosongan Nabi. Setiap generasi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Setiap generasi ada rasul. Tetapi antara rasul yang sebelum Nabi sampai diutusnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, ini masa fatrah, kekosongan wahyu atau kekosongan rasul. Maka orang-orang di sini yang masih mengenali la ilaha illallah, yang masih mengatakan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, itu hanya tersisa sedikit. Baqaya al-hunafa, sisa-sisa hunafa. Di antaranya Waraqah tadi. Taib. Dan juga Zaid ibn Amr, juga min ahlil fatrah, dari orang-orang di masa fatrah. Kanu alal hanifiyah, yang masih beragama agama Nabi Ibrahim, agama Hanifiyah. Di dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar bahwa Zaid ibn Amr ibn Nufail pernah keluar ke Syam, yas'al 'anid din, bertanya-tanya tentang agama. Zaid ini mencari agama yang benar, yang sesuai dengan apa yang dia yakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Falaqiya 'aliman minal yahud, dia ketemu dengan seorang Yahudi, alim, ulamanya Yahudi. Dia tanya tentang agama Yahudi. Barangkali aku bisa beragama dengan agamamu. Ternyata orang Yahudi tadi menjawab, tidak bisa engkau menjadi seorang dari agama kami kecuali engkau harus mendapatkan bagian dari kemurkaan Allah. Maka kata Zaid, justru aku ingin lari dari kemurkaan Allah. Aku tidak mau. Kemudian dia bertemu dengan kaum Nasrani dan menemui ulamanya Nasrani. Bertanya dengan pertanyaan yang sama, apa ajaran Nasrani? Barangkali aku bisa menjadi seorang Nasrani. Dijawab pula oleh Nasrani tadi, engkau tidak bisa menjadi seorang Nasrani kecuali engkau mendapatkan bagian dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Zaid, tidak. Justru dari laknat Allah aku lari. Justru aku menghindar dari laknat Allah. Kepada siapa? Aku harus bertanya lagi. Kalau gitu, hendaklah engkau mencari agama Ibrahim. Yahudi tadi pun menjawab,
kalau gitu engkau carilah agama Ibrahim. Sedangkan agama Ibrahim dia tidak mendapatkannya kecuali apa yang sudah dia ketahui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia keluar, kemudian dia mengangkat tangannya dan mengucapkan dengan suara yang keras dengan kalimat, ya Rabbi, wahai Rabb kami, aku persaksikan diriku, asyhadu anni ala dini Ibrahim. Aku bersaksi bahwa aku berada di atas agama Ibrahim. Demikian diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dengan nomor hadis 3616. Baik, bagaimana hukumnya Zaid ini? Dia belum pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah kepada Nabi SAW. Tetapi sudah mengatakan wishhidu ya Rabbi asyhadu anni ala millati Ibrahim. Bagaimana hukumnya? Disebutkan dalam riwayat berikutnya tentang Zaid. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bertemu Zaid ibni Amr ibn Nufail di bawah desa Baldah. Qabla an yanzila ala Nabi SAW al-wahyu. Tapi sebelum Nabi jadi Nabi. Sebelum turun wahyu. Sehingga belum mengajak masuk Islam dan seterusnya. Ketika ditawarkan kepadanya sufrah dan diberikan sembelihan. Tahu sufrah? Sufrah itu hidangan makanan. Ternyata Zaid menjawab, inni lastu akul mimma tadbahuna ala ansabikum. Aku tidak akan memakan sembelihan-sembelihan kalian yang kalian sembelih di hadapan berhala-berhala kalian. Wala akul illa ma dzukira smullahi alaih. Aku tidak akan memakan kecuali yang disebut nama Allah padanya. Wa kana ya'ibu ala Quraisy dabai'ahum. Zaid ini mencela sembelihan-sembelihan Quraisy karena mereka menyembelih seringkali dengan nama berhala atau di hadapan berhala. Kata Zaid, khalaqaha Allah wa anzala minas sama'i ma'an wa ambata laha al-ard thumma yadhbahuha ala ghairi ismillah. Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan air, Allah yang tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi, kemudian kalian menyembelihnya tidak dengan nama Allah. Demikian dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Manaqibul Ansar, dengan nomor hadis 3614. Ini juga tidak bisa dikatakan muslim karena di masa fatrah dan belum mempersaksikan syahadatain. Ini belum mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallahnya mereka sudah akui dan menyatakan inni asyhadu anni ala millati abina Ibrahim. Aku mempersaksikan bahwa aku di atas agama Ibrahim. Dan membuktikan kalau beliau tidak pernah sujud pada berhala manapun. Dan dia bersandar di dinding Ka'bah sambil menyatakan kepada mereka semua yang sedang beribadah kepada berhala, sungguh demi Allah, kalau aku tahu berhala-berhala ini bisa menyampaikan pada Allah, aku akan sembah mereka. Tapi aku tidak tahu dan aku tidak yakin, maka aku tidak akan menyembah mereka semuanya. Sungguh demi Allah, kalian gak ada satu pun dari kalian yang beragama seperti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini mengingkari kesyirikan kaum musyrikin. Bagaimana hukumnya? Hadis berikutnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dakhaltul jannata. Aku masuk ke surga. Yani ketika Mi'raj, ketika Isra Mi'raj. Fara'aitu li Zaid ibn Amr ibn Nufail darajatain. Aku melihat Zaid ibn Amr ibn Nufail memiliki dua tangga dalam jannah. Hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Atau dalam hadis kedua, sa'altu ana, kata Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala anhu, aku pernah bertanya, aku dan Umar bin Khattab, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana tentang Zaid ibn Amr
Faqala, maka Nabi menjawab, ya'ti yaumal qiyamah ummatan wahdahu. Dia akan datang nanti pada hari kiamat sebagai satu umat. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Fulan. Umat Islam setelah ini. Nah, di mana beliau? Di masa fatrah. Maka ummatan wahdahu, sendirian, terpisah dari yang lainnya. Dibangkitkan sebagai ummatan wahidah. Rawahu Abu Ya'la wa isnaduhu hasan. Yang ketiga, Qus bin Sa'idah al-Ayadi. Yang pernah kita singgung bahwa beliau adalah orang yang pertama mengucapkan amma ba'du. Yang kemudian Rasulullah SAW mentakrir, yakni menyepakatinya dan mengikutinya. Artinya setelah Rasulullah SAW mentakrir, maka itu menjadi sunnah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qus bin Sa'idah inilah yang setiap khutbah, dan beliau terkenal khutib, ahli khutbah, dan biasa dia berkhutbah di pasar Ukab, pasarnya orang-orang Quraisy, yang ahli syair akan membacakan syairnya, ahli pidato akan membacakan pidatonya. Baik, di antara yang diucapkan oleh Qus bin Sa'idah sangat bagus, mengagumkan, dan selalu memulainya dengan memuji Allah Ta'ala dan memuji alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man 'asha mat wa man mata fat wa kullu ma huwa atin at, lailun daj wa naharun saj wa nujumun datu abraj, ila akhirih, sampai pada kalimat amma ba'du. Baru dia sampaikan isi khutbahnya. Maka Rasulullah SAW mentakrirnya dan mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, sampai pada kalimat amma ba'du. 6. Beliau berkata, rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu, ketika ditanya dalam khutbahnya tentang kebenaran, dia jawab, saya'lamu haqq atau sayu'lamu haqq min hadzal wajh. Kebenaran akan tampak dari sini, dari Mekah. Asyara biyadihi ila Mekah. Qalu wa ma hadzal haqq? Mereka bertanya, kebenaran apa itu yang dimaksud? Qala rajulun min waladi Lu'ay ibni Ghalib. Akan datang seseorang dari turunan Lu'ay ibni Ghalib. Yad'ukum ila kalimatil ikhlas, yang akan mengajak kepada kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Wa 'aishil abad, dan mengajak untuk kehidupan yang abadi. Wa na'imin la yanfad, mengajak kepada kenikmatan yang tidak akan berakhir, yaitu surga. Fa in da'akum fa'ajibuh, kalau datang orang tersebut mengajak kalian kepadanya, maka sambutlah ajakannya. Walau alimtu anni a'ishu ila mab'athihi, kalau saja aku tahu bahwa aku bisa hidup sampai dibangkitkan orang tersebut, lakuntu awwalu man yas'a ilaih, niscaya aku menjadi orang yang pertama mengikutinya. Ternyata beliau memang sempat bertemu Nabi, tapi sebelum diutus. Waqad adraka Nabi sallallahu alaihi wasallam walakinahu mata qabla al-bi'tsah. Sempat bertemu Nabi, tetapi dia wafat sebelum Nabi diutus sebagai Rasul. Maka dia berkata dalam syairnya, fid dahibinal awwalina minal quruni lana basair, lima ra'aitu mawaridan lil mauti laysa laha masadir, wa ra'aitu qaumi nahwaha yamdil asaghir wal akabir,
la man madha ya'ti ilaika wala minal baqina ghabir ayqantu anni la mahalata haitsu sara al-qawmu sa'ir. Di dalam orang-orang yang telah lewat dari generasi pertama, dari generasi demi generasi, kami telah melihatnya. Kami melihat kebenaran. Lima ra'aitu mawaridan lil mauti laysa laha masadir. Ketika aku melihat sumber kematian yang tidak bisa terbendung. Maksudnya kematian akan mengenai setiap orang, enggak bisa dibendung. Wa ra'aitu qaumi nahwaha, dan aku melihat kaumku, generasiku satu persatu masuk ke dalam kematian. Yamdil asaghir wal akabir, semua berjalan yang muda maupun yang tua. La man madha yati ilaika wala minal baqina ghabir, tidaklah orang yang telah lewat bisa kembali, tidak pula orang yang tersisa. Wala minal baqin, tidak pula minal baqin. Maka saat itu ayqantu, aku yakin, anni la mahala, aku pun tidak mungkin tidak bisa lepas. Haitsu saral qaumu sa'ir, aku pun kemana kaum itu berjalan, aku pun bersama mereka akan berjalan. Artinya aku pun akan wafat. Artinya dia merasa sedih, angkatan dia, generasi dia hampir semua sudah meninggal. Maka dia merasa aku pun akan wafat. Padahal aku ingin kalau aku ketemu dengan orang yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala kulli hal tidak disebutkan hadis tentang beliau rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu. Itu bihadza qadar. Wallahu taala bis-shawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nabda bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi hadhihi al-ayah dzakara al-maqamat fi hadhihi al-ayah dzakara al-maqamat ats-tsalatsah al-hubb wa huwa ibtigha'ul qurbi ilayhi wa tawassul ilayhi bil a'malis salihah. Masih ada yang kebet-kebet kitab belum ketemu. Khalas. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam ayat ini ada 3 kedudukan. Yang pertama kedudukan cinta, yaitu ibtigha'ul qurbi ilaihi, yaitu keinginan untuk dekat dengan Allah. Wa tawassul ilaihi bil a'malis salihah, dan bertawassul mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang saleh. Itu cinta. Yang kedua, ar-raja, rasa harap. Dan yang ketiga, wal khauf. Wa hadha huwa at-tauhid. Masih ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka inilah yang disebut dengan tauhid, yaitu haqiqatu dinil Islam kama fil musnad, yaitu hakikat agama Islam sebagaimana dalam musnad dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, annahu qala wallahi ya Rasulullah ma ataituka illa ba'da ma halaftu adada asabi'i hadih. Disebutkan dengan sanadnya sampai pada kakeknya berkata, ya Rasulullah, tidaklah aku mendatangi engkau kecuali setelah aku bersumpah dengan sejumlah jari-jariku ini. Bersumpah dengan sejumlah jari-jariku berarti 10 kali. Allah atik, aku datang kepadamu setelah bersumpah sejumlah jari-jariku ini untuk tidak datang. Wallahi enggak akan datang, wallahi enggak akan datang. Saya enggak mau datang, tapi akhirnya aku datang. Setelah 10 kali bersumpah
Maka sekarang aku sudah datang kepadamu. Fabilladzi ba'atsaka bil haqq. Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran. Ma ba'atsaka bihi. Apa yang kau bawa? Maka Nabi menjawab, al-Islam. Wa mal Islam? Apa itu Islam? Qala an tuslim qalbak. Engkau memasrahkan hatimu. Wa an tuwajjih wajhak. Engkau hadapkan wajahmu kepada Allah. Wa an tusalli salawatal maktubah. Engkau salat dengan salat 5 waktu. Wa tuaddi zakatal mafruḍah. Dan menunaikan zakatnya yang wajib. Berarti apa itu Islam? Islamul qalb, an tuslim qalbak. Engkau pasrahkan hatimu. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim di awalnya, bahwa hadil ayah atau fi hadil ayah dzakara al-maqamatus salat. Disebutkan 3 maqamat. Maqamat pertama al-hub, rasa cinta. Mana itu? Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Itu bukti cinta. Karena kalau tidak cinta, enggak akan mencari jalan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Siapa yang mencari jalan supaya bisa dekat dengan Allah? Yang cinta kepada Allah. Maka yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mencari jalan kepada Allah SWT adalah orang-orang yang memiliki cinta sehingga ingin dekat dengan Allah. Ingin mendekat, mencari jalan, mencari wasilah untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengamalkan amalan-amalan saleh, ibadah dan seterusnya. Yang kedua, yarjuna rahmatahu. Ini raja. Yang ketiga, yakhafuna adzabah. Berarti disebutkan di dalam iman al-maqamatus salasah. Al-mahabbah, ar-raja, dan al-khawf. Dan al-Islam huwal istislam, yaitu hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min hadits Khalid ibn Ma'dah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna lil islami suwan wa manaran kama narit tariq. Sesungguhnya dalam Islam ada rambu-rambu. Suwan itu rambu-rambu. Ada menara-menara seperti rambu-rambu jalan. Manarah dengan suwan sama maknanya, rambu-rambu jalan atau petunjuk-petunjuk arah. Sama seperti petunjuk arah di jalan-jalan. Di antaranya wa min dzalika an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Di antaranya adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan engkau mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan beramar ma'ruf, bernahi munkar. Ini hadis disebutkan oleh Marwazi dan dikatakan sahih. Wa hadza ma'na qaulihi ta'ala, dan ini semakna dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah 'aqibatul umur. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbuat ihsan, maka berarti dia telah berpegang dengan tali yang kuat, dan kepada Allah lah kembalinya segala perkara. Barakallahu fikum. Itu faedah penting dari Ibnu Qayyim rahimahullah tentang al-maqamat ats-tsalatsah wa hiya al-mahabbah wal khauf wal raja. Semuanya ada dalam ayat ini.
Al-mahabbah adalah yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mencari jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Kemudian berharap yarjuna rahmatahu, dan khauf yakhafuna adzabah. Yang kedua, faedah Ibnu Qayyim rahimahullah adalah masalah al-Islam huwal istislam, ketundukan hati atau tunduknya wajah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga Islam itu memiliki rambu-rambu seperti rambu-rambu jalan. Ada stop, ada belok, ya, ada tidak boleh belok. Wahakala, rambu-rambu. Dalam Islam pun ada rambu-rambunya. Siapa yang mengikuti rambu-rambunya, dia berarti tetap di jalan Allah di dalam Islam. Siapa yang menyelisihi rambu-rambunya akan keluar dari jalan yang diharapkan, dari jalan yang seharusnya, maka dia akan menyimpang. Barakallahu fikum. Suwan wa manara. Inna lil Islami suwan wa manaran. Kamanari tariq, seperti rambu-rambu jalan. Seperti rambu-rambu jalan. Ada yang tidak boleh, ada yang harus begini, ada yang harus belok, ada yang tidak boleh belok, harus lurus, ila akhirnya. Yang pertama, an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, amar ma'ruf, nahi munkar, ila akhirih. Taib, kembali kepada pembahasan yang kemarin. Aina wasalna? Wasalna ila qawlihi wa innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali yang telah menciptakan aku dari kali pertama, fa innahu sayahdin, karena dialah yang akan memberikan hidayah. Kemudian kalimat ini dijadikan sebagai kalimat yang kekal di belakangnya. Dan sudah kita katakan kemarin bahwa itu adalah madhabnya turunan Ibrahim atau turunan Ismail, madhabnya Quraisy, madhabnya mereka aslinya, yang kemudian dirusak oleh siapa? Amr bin Luhai. Innahu awwala man sayyaba as-sawa'id, yang awal pertama membawa kesyirikan ke Jaziratul Arab, walaupun tetap tersisa para hunafa sebagaimana yang dibahas kemarin. Apakah Qus bin Sa'idah atau Al-Ayadi atau Zaid bin Amr atau Waraqah bin Naufal dan lain-lainnya. Mereka masih tetap menyatakan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka mencari-cari dan belum sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Ada yang sempat bertemu dengan Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setiap hari beliau selalu berkata atau sering berkata, akan datang kebenaran, akan datang al-khair, akan datang yang menerangkan kebenaran. Apa yang kalian kerjakan salah, kalau kami salah, yang benar kayak apa, akan datang nanti, akan datang nanti, akan datang nanti. Sampai dijuluki Abu Bakar dengan baghiyal khair. Baghiyal khair, pencari kebaikan. Kalau mereka bertemu dengan Abu Bakar, mereka akan berkata, ya baghiyal khair, awajad, wahai pencari kebaikan, wahai pencari kebenaran, sudah dapat. Ini olok-olok dari mereka. Sampai kemudian beliau bertemu Rasulullah SAW dan menyatakan, ini yang selama ini aku cari. Asyhadu annaka Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah.
Sehingga kalimat ini, kata Ibnu Jarir rahimahullah dari Qatadah, makna innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani, ay innahum yaqulun innallaha rabbuna, yakni mereka semua berkata bahwa Allah lah Rabb kami. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kata Ibnu Jarir menukil ucapan Qatadah, yakni mereka semua mengakui Allah sebagai Rabb-Nya. Ini lebih umum lagi. Kalau tadi hanya hunafa, iya kan? Yang masih bermazhab tauhid hanya hunafa. Tetapi kalau dengan tafsir Ibnu Jarir, berarti semua orang-orang Allah dalam keadaan masih memiliki keyakinan Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna. Walaupun mereka memasang berhala-berhalanya di Ka'bah, 360 berhala. Walaupun mereka ketika berdoa melalui perantara. Walaupun mereka, tapi mereka selalu berkata bahwa yang memiliki alam semesta adalah Allah. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau kau tanyakan pada mereka ini, orang-orang Arab ini, siapa Rabb mereka? Siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab Allah. Baik, makanya diikuti dalam beberapa ayat, afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak berfikir? Falam yabra' min rabbih wa rawahu 'Abdun ibn Humaid. Demikianlah mereka tidak pernah lepas dari Rabbnya. Walaupun jatuh ke dalam sekian banyak kesyirikan, mereka tetap kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika talbiyah mereka, talbiyah syirik, jahiliyah, labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kata musyrikin ketika haji sebelum Islam, mereka mengucapkan labbaika, kami penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang kau miliki mereka, tapi mereka tidak memiliki engkau. Apa maknanya? Tetap yakin kalau Allah lah ilah yang besar, yang tadi dimiliki oleh Allah tapi tidak memiliki Allah. Ini disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat tentang talbiyah mereka di zaman jahiliyah. Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Qala qultu fatabayyana anna ma'na la ilaha illallah. Atau ada yang tertinggal. Wa Ibnu Jarir aidan wa Ibnu al-Mundhir wa Qatadah wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi qala al-ikhlas wa tauhid. La yazalu fi dzurriyyatihi man ya'budullah wa yuwahhiduhu. Nah, sudah kita bahas sampai tersisa hanya beberapa orang saja, yaitu para hunafa. Qultu fatabayyana anna ma'na la ilaha illallah tauhidullah bi ikhlasil ibadah lahu wal bara'ah min kulli ma siwa. Dari sini kita mendapatkan tafsir makna la ilaha illallah, yaitu mengesahkan Allah dan memurnikan ibadah hanya kepadanya dan berlepas diri dari selainnya. Qala al-musannif rahimahullah. Masih ingat judul babnya? Tafsir la ilaha illallah. Yang ternyata maksudnya adalah tambahan penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Berarti dengan ayat ini ucapan Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya dan kaumnya menunjukkan makna la ilaha illallah adalah harus ada bara', harus ada bara'ah min kulli ma siwa. Harus ada bara'ah, berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa dzakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ah
Wa hadhil muwalah hiya syahadatu an la ilaha illallah. Lihat ucapan musannif rahimahullah. Berarti Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa bara'ah, berlepas diri dari sesembahan-sembahan seluruhnya, dan kemudian berwala hanya kepada Allah, itu makna kalimat la ilaha illallah. Hiya syahadatu an la ilaha illallah. Bara'ah min kulli ma'budin illa Allah subhanahu wa ta'ala. Berlepas diri dari semua sesembahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tidak berlepas diri dari sesembahan lain, berarti dia belum bertauhid. Walaupun tidak syirik. Ada apa enggak ada? Saya enggak berbuat syirik. Oh, itu enggak boleh, merusak akidah. Tapi saya tidak berlepas diri dari sesembahan-sembahan yang lain. Ya silahkan. Itu juga boleh, ini juga boleh, ini juga boleh. Nggak bisa. Berarti kamu belum bertauhid. Harus ada bara'ah. Harus ada ikrar, ini bari'un mimma ta'budun min dunillah. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah. Barakallahu fikum. Wa fi hadzal ma'na yaqulu al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Al-Kafiyah Wasyafiyah. Al-Kafiyah Wasyafiyah namanya atau judulnya, tetapi terkenalnya dengan Nuniyah. Nuniyah Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Beliau berbicara tentang akidah dengan syair yang diakhiri setiap baitnya dengan nun. Masya Allah. Di antaranya ini, wa idza tawallahum ru'un dunar wara turran tawallahu al-'azim musyani. Naam. Diakhiri dengan nun juga. Jika seseorang berwala kepada Allah Subhanahu wa taala dunal wara, tanpa yang lainnya, wara itu alam seluruhnya. Turran tawallahu al-'azim musyani, berarti dia mau tidak mau otomatis dia berwala kepada Allah al-'azim musyani, yang maha agung kedudukannya. Dalil berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala, ittakhadhu ahbarahum. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budullah illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka mengambil atau menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Rabb selain Allah. Ahbar bentuk jamak dari habr. Habr maknanya tokoh ulama mereka. Ruhban jamak dari rahib. Rahib ahli ibadahnya. Mereka mengambil tokoh-tokoh ulamanya dan tokoh-tokoh ahli ibadahnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Demikian pula mereka menjadikan Masih ibn Maryam, padahal mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada ilah yang satu. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illahu, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ayat ini pun menambah tafsir makna la ilaha illallah, bahwa yang namanya ibadah tidak hanya sujud dan ruku. Yang namanya ibadah tidak hanya bentuk-bentuk ibadah mahdhah, tetapi termasuk peribadatan adalah mentaati dan mengikuti syariatnya. Berarti makna la ilaha illallah bahwa aku tidak akan mengikuti syariat siapapun kecuali syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Aku gak akan beribadah
dengan syariat siapapun kecuali dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yahudi dan Nasrani menjadikan tokoh-tokoh pendetanya, alim ulamanya dan ahli ibadahnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Karena mereka mengikuti syariat yang dibuat oleh pendeta-pendetanya. Mereka mengikuti syariat hasil rapat pendeta-pendetanya. Ini perjanjian baru, ini perjanjian yang lebih baru lagi, ini perjanjian yang paling baru dan seterusnya. Mereka rapat, mereka tentukan. Mereka rapat, mereka tentukan. Barakallahu fikum. Sehingga jadilah agama mereka agama hasil rapat. Taib, ketika datang seseorang kepada Nabi SAW, yaitu sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, Rasul melihat kalung salib yang ada di dadanya. Beliau berkata, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu menjadikan pendeta-pendetanya, alim ulamanya sebagai tuhan-tuhannya. Adib bertanya, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah mereka. Dijawab, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kalian ikuti? Iya. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan kalian ikuti? Iya. Tilka ibadatukum iyahum. Itulah ibadah kalian pada mereka. Perhatikan barakallahu fikum. Bagaimana ayat ini menjadi tafsir la ilaha illallah. Karena dikatakan mereka kaum Nasrani menyembah pendetanya, padahal mereka tidak merasa kami enggak sujud pada pendeta, kami enggak nyembah pendeta, kami enggak sholat menghadap pendeta, enggak. Tetapi Nabi bertanya, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian ikuti? Dijawab, iya. Kalau gitu kalian ikut syariat pendeta, bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Berarti mereka membuat syariat sendiri, bukan yang Allah maukan. Tetapi kalian ikuti. Berarti kalian menyembah pendeta-pendeta kalian, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kalian ikuti syariat-syariat yang dibuat oleh pendeta, bertentangan dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tilka ibadatukum iyahum. Itulah ibadah kalian pada mereka. Berarti apa ibadah kalian pada mereka? Ini ibadah mereka tadi kepada pendeta-pendetanya, apa bentuknya? Apa bentuknya? Itulah penyembahan kalian pada pendeta kalian. Kalimat itulah isyarat kemana itu? Isyarat kepada tasyri'. Pensyariatan. Berarti kalian menganggap pendeta kalian punya hakut tasyri'. Hak pensyariatan. Bisa membuat syariat. Itu namanya menuhankan. Itu namanya menuhankan. Siapa yang berhak membuat syariat? Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu. Kalau ada yang berkata si fulan juga berhak membuat syariat, berarti kamu menganggap si fulan juga Tuhan. Apa ayatnya dalam Quran? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu lain yang membuat syariat apa yang Allah tidak izinkan? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang sesembahan lain yang membuat syariat apa yang Allah tidak izinkan? Itulah ibadah Nasrani kepada pendetanya, menganggap pendeta-pendeta tadi berhak membuat syariat. Wa aidan hadhihi ibadatu syi'i Rafidhi. Iyahum. Itulah penyembahan pendeta Syiah atau penyembahan Syiah Rafidhah kepada tokoh-tokohnya.
Karena menganggap Khomeini atau Khamenei atau siapapun tokoh-tokoh mereka berhak mengatur syariat. Ini kesyirikan. Menyelisih kalimat la ilaha illallah. Berarti makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak membuat syariat kecuali Allah. Kita tidak mengakui adanya makhluk yang berhak mengatur syariat, merubah-rubah syariat, menambahi, mengurangi dan mengganti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memberikan hakut tasyri' pada makhluk, berarti dia menuhankan makhluk tersebut. Kita akan baca insyaallah syarahnya pada pertemuan yang akan datang billahi taala. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kalau memasang lafaz-lafaz syahadatain di kaos dan semisalnya jangan. Sebab khawatir akan terhinakan ketika dicuci, ketika kamar mandi, ketika masuk ke tempat-tempat yang tidak pantas. Barakallahu fikum.